Pemanfaatan komputer di berbagai bidang. A. Bidang industri. Komputer digunakan dalam berbagai cara untuk mengoptimalkan proses produksi, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki kontrol kualitas. Salah satu aplikasi utama komputer di industri adalah sistem otomasi dan kontrol. B. Bidang bisnis. Bisnis dapat dilakukan secara elektronik e-commerce yang merupakan perdagangan dengan menggunakan jaringan komunikasi internet. C. Bidang transportasi. Komputer digunakan untuk mengontrol lampu lalu lintas, mengatur rute kendaraan darat, udara, dan laut, serta memantau kondisi lalu lintas secara real-time. D. Bidang pendidikan. Komputer dapat membantu memudahkan para pegawai administrasi sekolah, seperti membuat dokumen kurikulum, pengajaran, perencanaan belajar mengajar, dan jadwal mata pelajaran. E. Bidang kesehatan. Komputer dimanfaatkan dalam rekam medis elektronik, Electronic Health Record (EHR), sistem EHR, memungkinkan penyimpanan data pasien secara elektronik yang dapat diakses dengan mudah oleh tenaga medis terkait. F. Bidang perbankan. Pemanfaatan teknologi komputer dalam bidang perbankan, antara lain penggunaan mesin ATM Automated Teller, mesin dan internet banking dengan teknologi, proses, transaksi lebih mudah dan cepat. G. Bidang pertanian. Peningkatan hasil pertanian dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer seperti pengaplikasian, Lot Internet of Things. H. Bidang pemerintahan. Salah satu aplikasi utama komputer di sektor pemerintahan adalah pengembangan e-government atau pemerintahan elektronik. I. Bidang militer. Pada bidang militer, komputer digunakan untuk mengendalikan senjata atau peluru kendali. Jenis-jenis media sosial. Pertama, social networks adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk terhubung dengan orang lain dan berinteraksi melalui berbagai fitur. 2. Online communities and forums adalah platform di mana pengguna dapat berkumpul secara online untuk berbagi informasi. Ketiga, blog biasanya digunakan secara pribadi untuk memberikan informasi atau sekedar opini terhadap suatu hal. Namun, blog juga digunakan oleh perusahaan untuk menjelaskan suatu produk tertentu. Dampak media sosial. A. Dampak positif. Pertama, memudahkan untuk berinteraksi dengan banyak orang. Kedua, memperluas pertemanan. Ketiga, tidak terbatas pada jarak waktu. Keempat, mudah untuk melakukan ekspresi diri. Kelima, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat. Keenam, biaya komunikasi menjadi lebih murah. Ketujuh, sebagai media marketing sehingga mengembangkan bisnis online lebih mudah. B. Dampak negatif. Pertama, anak dan remaja menjadi malas belajar berkomunikasi di dunia nyata. Kedua, maraknya pornografi yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Ketiga, maraknya penipuan. Keempat, mudahnya beredar berita atau isu yang tidak jelas sumbernya dan belum memiliki kepastian yang dapat dibuktikan. Kelima, remaja dan anak dengan mudahnya menggunakan bahasa yang tidak sopan atau tidak sesuai dengan norma dalam penggunaan media sosial. Keenam, maraknya pelanggaran privasi. Informasi pribadi dan hukum privasi. Informasi pribadi. Informasi pribadi biasanya mengacu pada informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi individu tertentu. Informasi pribadi bisa berupa nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat rumah, nomor telepon, alamat email, dan nomor identifikasi. Hukum privasi. Hukum privasi adalah cabang hukum yang mengatur bagaimana informasi pribadi individu dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan diungkapkan. Tujuan hukum privasi adalah untuk melindungi hak privasi individu. Persetujuan yang diinformasikan. Pengumpulan informasi yang tidak terlihat atau tanpa sepengetahuan pemilik informasi merupakan pelanggaran
Privasi yang serius. Persetujuan pengguna adalah prinsip penting dalam hukum privasi, di mana pengguna harus memberikan persetujuan yang jelas.